Bismillahirrahmanirrahim. As-salis yang ketiga, kum kerjakanlah atau laksanakanlah. Kum tidak hanya diterjemahkan dengan berdirilah, tapi kum bisa bermakna kerjakanlah, laksanakanlah, tunaikanlah. Biwajibatika, bi dengan wajibatika, kewajiban. Nahwa rabbika, nahwa terhadap rabbika Tuhanmu, wa nabiyyika dan nabimu, wa nahwa walidaika, wa nahwa wa dan nahwa terhadap walidaika kedua orang tuamu, wa asatidatika dan guru-gurumu, wa kafati aqoribika dan seluruh kerabat-kerabatmu, wa jironika dan tetangga-tetanggamu, wa bani jinsika, wa bani jinsika dan sebangsa denganmu, wa bani jinsika dan sebangsa denganmu, baik muslim maupun non muslim, selama mereka berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Kita pun ternyata tetap punya kewajiban, punya hak. Kewajiban apa? Menolong, membantu, walaupun beda akidah, beda keyakinan, beda pemahaman. Maka ketika ada tetangga yang seperti yang dijelaskan dalam kitab ini, maka saat sakit juga kita wajib untuk menjenguknya. Butuh pertolongan, kita wajib membantunya. Tidak hanya yang satu akidah, satu keyakinan, beda akidah pun kita wajib hukumnya untuk membantu menolongnya. Boleh jadi bantuan kita, pertolongan kita jadi hidayah untuknya, bergerak hatinya, bahkan menjadi dakwah. Bukan hanya ucapan, tapi dakwah bilhal namanya. Dakwah dengan perbuatan. Saat itu mungkin dia merasa bahwasanya umat Islam tidak memberikan perhatian. Begitu saat dia benar-benar dalam keadaan kondisi amat sangat membutuhkan, kita hadir, kita datang membantunya, maka hatinya bergerak untuk mulai mencintai Islam. Karena apa? Oh, ternyata orang Islam baik, Islam ternyata sosial, Islam ternyata toleran. Nah, ini menjadi nilai dakwah bilhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahwa jami'in nas, wa dan nahwa terhadap jami'in nas, seluruh manusia, laki-laki, perempuan, Arab maupun Ajam, dimanapun mereka membutuhkan sesuatu yang mampu dan bisa kita bantu, maka wajib hukumnya. Jangankan manusia, binatang sekalipun. Ya, mungkin sudah Abi pernah ceritakan bagaimana seorang pelacuh saat dia melihat seekor anjing yang tergopoh-gopoh, dilihatnya dalam keadaan kehausan, lalu dengan senangnya dia bukan melihat itu anjing siapa, milik siapa, tapi yang dilihat adalah itu adalah ciptaan Allah. Walaupun najis mughalladhah saat disentuhnya, tapi dia melihat amat sangat membutuhkan pertolongan, bantuan, karena
kehausan dan kelaparan, diambilkan air itu. Subhanallah, ternyata menjadi titik hidayah dari wanita itu. Dicambut keinginan maksiat, lalu diberikan kesempatan taubat sebelum kematiannya, sehingga surga menjadi tempat kembalinya. Irhamu man fil ardi farhamu man fis sama. Cintai, sayangi makhluk Allah yang ada di muka bumi, niscaya hamba-hamba Allah yang di langit akan mencintai. Kalau Allah sudah mencintai hamba itu, Allah maka perintahkan seluruh makhluknya, malaikatnya untuk mencintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahwa wakum wa dan kum, laksanakanlah biwajibika dengan kewajibanmu, nahwa dinika, nahwa terhadap dinika, agamamu, agamamu. Walugotika dan bahasamu. Alhamdulillah di pesantren kita wajib untuk berbahasa Arab. Nah, ini juga bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain, tapi persiapan kita. Kelak kalian akan menjadi guru-guru pembimbing umat. Tidak hanya guru penghafal Al-Quran, tapi bisa menjadi guru bahasa buat mereka. Karena apa? Lugatul Arabiyah, lugatul ahlul jannah, lugatul Al-Quran, lugatul hadis. Dan itu adalah bahasa-bahasa, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahkan itulah komunikasi penduduk surga. Bahasa yang lain tidak akan pernah dipakai. Nah, ini hendaknya kita matangkan sehingga setiap huruf, setiap goresan yang bertuliskan Arab kita mampu menerjemahkannya. Wa madrasatika, dan kewajiban kepada apa? Sekolahanmu. Wa ta'limika, dan pelajaran-pelajaran agama, bahasa, sekolah, pelajaran-pelajaran. Lalu wa nahwi tijaratika, wa dan nahwa terhadap tijaratika, perniagaan atau dagang, perdagangan. Wa sona'atika, dan industrimu. Wa sona'atika, dan industrimu. Punya industri apa, punya perniagaan apa, punya bisnis apa. Boleh nggak boleh kita berbisnis selama adalah itu suatu yang halal. Jangan yang penting bisnis narkoba, minuman keras, suatu yang selama itu adalah halal. Ya. Mas Ali masih jualan keripik yang serba 5.000 industri itu? Hah? Udah enggak? Enggak. Tutup ya? Ribuan sudah balik ke Jawa. Oh, iya. Iya. Iya, kita selain menjadi pengajar juga boleh untuk menambah income, pendapatan tuh berniaga, jualan. Itu Rasulullah juga mencontohkan untuk jualan. Ya, Abi jualan di rumah, jualan madu, jualan air. Nah, ini nggak boleh ke aku aja Mas Ali ya. Pakainya air santri aja, santri Iksazon, Iksazan, Akudo. Jadi nanti alhamdulillah warung-warung ngambil tempat kita Mas Ali. Ngambil Iksazam itu ngambil cuma 13.500, mereka jual 15.000, untung 1.500 sampai untung 2.000 ya. Jadi seperti itu untuk menambah income untuk keluarga, maka ini jadikan kesempatan dan ladang ya bagi yang punya waktu dan kesempatan. Kalau masih dalam tahap belajar,
jangan dagang dulu ya, Qurannya pada hilang nanti, falanya rontok. Berangkat pagi pulang sore dagang, paling dulu deh. Nanti kalau sudah kuliah selesai menghafal apa sambil waktu abi kuliah juga dagang kaset murotal, ngambil di pasar Senen, kemudian kalau kita ke DKM masjid masuk kuliah gitu, jualan majalah Ad-Dzikra. Dan itu asyik ya, ada pengalaman ketika sebelum majalah Ad-Dzikra itu dijual, kita bisa menikmati isi kandungan dari majalah-majalah yang kita jual, jadi dapat ilmu terus setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minyak wangi, Mas Ali, kalau beli minyak wangi di mana? Jangan kemana-mana. Atau Ustaz diskon. Kalau Mas Ali diskonnya 90%. Kalau harganya 100.000 bayar cukup 10.000. Minyak. Nanti bawain deh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasairi wa dan sairi, seluruh amalika sairi, seluruh amalika, pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha. Idza apabila asbahta engkau menjadi tajiron, seorang pedagang. Makanya ada namanya, nanti nyari suami yang tajir. Apa tajir itu? Pedagang yang susah, apalagi dapat anaknya sultan. Ya, Musa ini ada Sultan Musa ini. Sekarang sultan. Allah, kemana-mana dikawal, sendal ada yang bawain. Ya, sultan. Atau amilan, atau menjadi seorang pekerja. Fa innal, apa kalimatnya? Qiyamah. Fa maka inna sunni al-qiyamah, pelaksanaan bil wajibi, dengan kewajiban. Yurihu an-nafsa, yurihu itu bisa menenangkan. An-nafsa hati, an-nafsa jiwa, an-nafsa diri. Bisa. Kalau kewajiban itu sudah kita penuhi, sudah kita laksanakan dengan tepat waktu, sesuai dengan manajemen yang sudah diatur, maka hati ini gembira, senang. Contoh, ini di dalam dunia pendidikan ya, bukan dunia bisnis. Bahwa tata tertib pondok pesantren tahfidz Al-Quran Binatul Ummah mewajibkan sholat malam. Ketika malam kita bangun,
Kemudian persiapan untuk menambah setoran, menanti kumandang subuh, siapin setorannya, sholat berjamaah, habis itu setoran. Setelah setoran gimana perasaannya? Senang nggak? Beda dengan orang yang nggak bangun malam, nggak menyiapkan setoran. Begitu setoran muter-muter terus ke asrama, kantor, masjid, asrama, kantor, masjid, megang Quran. Dibuka sini, simain sana, simain sini, nggak lancar-lancar. Hanya ketiduran lah, nggak store. Ketemu teman, apalagi ketemu Abi, rasanya gimana perasaan? Nyaman nggak? Resah, gelisah, serba nggak enak. Saking nggak enaknya, nggak doyan makan, nggak doyan minum, harinya meninggal. Tapi kalau kewajiban sudah terpenuhi, enak kan? Subhanallah. Begitupun kita sebagai guru, ya, kalau menuntaskan kewajiban kita tepat waktu, awal waktu. Coba Mas Ali, kalau jadi guru kemudian telat terus itu kan, perasaan nggak enak. Begitu anak-anak udah nunggu, baru masuk, Pak Ustadz, ya macet, mohon maaf, keringat kucur kemana-mana, nggak konsen ngajarnya, paling nggak ada persiapan lagi. Pelajaran apa anak-anak? Hari ini hadis, bawanya matematika dia. Ya Allah, Rabbana, nggak ada persiapan, nggak nyaman dalam hati. Nah, segala sesuatunya dipersiapkan tuh enak. Waktunya terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan ya anak-anakku ya, dengan jadwal kita, kewajiban kita yang sudah kita buat di ma'had, harus kita komitmen untuk menjalankannya. Kalau sudah, insya Allah kebahagiaan, kemuliaan kita raih. Dan anak-anakku, tapi gak pernah bosan-bosan untuk mengajar dan mengingatkan sampai kalian bisa benar-benar senang, lezat untuk tahajud, senang untuk tahajud. Jangan sampai hanya sekedarnya saja, tapi jadikan setiap ibadah kita menikmati suasana ibadah itu. Paling tidak senang saat di atas hamparan saja. Habis selalu meminta itu kepada Allah, ya Allah, senangkan hamba tahajud, senangkan hamba nikmat dalam bangun malam. Kalau enggak Allah senangkan, Mas Ali, susah kita bangun. Sepertiga malam itu kayak apa? Kayak ada kerinduan. Ya Allah, nanti malam senang. Pengen itu berlama-lama. Tapi tadi malam itu Mas Ali, ini Ustadz tadi malam dari Pati, sholat Isya itu masih di Pati, Jawa Tengah. Karena kesenangannya ada pengajian di mana? Al-Falah. Besok ngaji. Saya bilang, Bang Sopir, saya besok ada pengajian taklim subuh. Sebelum subuh harus sampai. Tenang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bisa tahajud jam 3 ya. Setengah 4 sudah menikmati suasana itu. Nah, anak-anakku ya, insya Allah kalau itu sudah menjadi kesenangan kita, ibadah jadi nikmat. Karena apa? Awalnya senang dulu. Apapun kalau sudah perasaan senang, itu akan menghadirkan kenikmatan. Senang dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada azan lagi. Hayya shalah, hayya falah, wah, nyapu sendal orang lain, kepeci temennya, keliru lagi nih. Ya Allah ya Rabbana, karena buru-buru. Kalau persiapan tuh enak, nyaman. Ya Allah, ya anak-anak, mudah-mudahan aku yakin kalian kalau sudah istiqomah akan ada perasaan senang. Kalau sudah senang pasti nikmat sekali. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sudah seperti itu, janji Allah maqamam mahmudah, maka akan kita meraih makom terpuji. Segala permintaan kalau sudah seperti itu Allah akan berikan. Jadi Abi ceramah di Pati itu
yang dapat hadiah apa? Bukan amplop, tidak. Bukan karena uang, tidak. Karena kewajiban. Dimanapun siapapun, di sana ternyata subhanallah beliau memberikan hadiah apa? Mas Ali sangat mengejutkan hadiahnya. Apa yang beliau hadiahkan? Setengah hektar sawah diberikan kepada Ustaz. Setengah hektar. Kalau nilainya itu sekitar 500 juta. Tuh. Langsung. Nah, Abi, tapi Ustaz, Abi jauh, enggak untuk Abi sendiri, tapi insya Allah menjadi manfaat untuk para santri. Untuk apa itu nanti? Tanah kita akan garap, hasilnya untuk para santri, untuk bayar listrik, untuk beli lauk pauk, sehingga setelah ketiadaan Abi anak-anakku, maka santri-santri tetap akan bisa belajar tanpa harus membayar, insya Allah. Ya, itu beliau asli orang Pati, tapi tinggalnya di Depok. Dan alhamdulillah karunia Allah. Siapa yang menggerakkan? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang mempertemukan? Apakah kebetulan? Enggak. Ternyata kesenangannya sama. Beliau senang qiyamul lail, senang tahajud. Kenapa nggak diberikan kanan kirinya, tetangganya atau siapa? Kenapa harus ke Ustadz Farid? Allah yang memilihkan, Allah yang mengarahkan, Allah yang menuntun, Allah yang membimbing. Disuruh lihat sawahnya, disejat ini ya, subhanallah. Saat ini ditanamin padi sama bawang, luar biasa. Dan beliau orang soleh, istrinya solehah. Ya, katanya apa? Ini insya Allah saya buat ke akhirat Ustaz. Dunia sudah cukup lah. Insya Allah mudah-mudahan dengan memberikan hadiah ini, ya, wakaf ini insya Allah menjadi pahala yang mengalir terus panjang masa. Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa yaksibu al-insan siqatan tamatan bainan nas. Wa yaksibu dan menyebabkan al-insana manusia siqatan bisa dipercaya, tamatan yang sempurna. Siqoh itu orang yang bisa percaya, tamatan yang sempurna bainan nas, baina antara an-nasi manusia. Dan karena dia komitmen dengan tugasnya, komitmen dengan kewajibannya, dia tunaikan tepat waktunya, maka orang lain pun akan memberikan satu penghargaan, kemuliaan, penghormatan. Dengan cara apa? Apapun, kalau dipegang dia, udah serahkan deh. Dia orang amanah kok, orang sikoh kok. Tapi kalau ada orang yang diberikan kepercayaan lalu dia berpaling, lari dari apa yang diamanahkan itu, maka akan menimbulkan orang gak percaya lagi. Siapa? Sama dia. Oh, orang yang gak komitmen, gak istiqomah, suka ingkar janji. Habis nama baik kita. Ya, boleh jadi kita gak ada peluang untuk usaha bisnis dengan yang lainnya. Karena apa? Telah mencederai nama baik diri kita, bahkan perusahaan tempat kita bekerja. Ya, dimanapun anak-anakku, ini menjadi nasihat luar biasa. Ya,
Anak-anak pun begitu, masih mungkin ada yang makan sambil berdiri, makan dengan tangan kiri. Coba bangun komitmen bagaimana akhlak yang kita pelajari, apakah sudah bisa menjadikan nilai-nilai baik dalam diri kita atau merubah diri kita yang tadinya orang nggak senang jadi senang. Nah, kalau selama itu kita nggak merubah diri kita, akan selamanya seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi apa ya? Kira-kira kok orang nggak percaya sama saya lagi, nggak suka dengan saya lagi. Nah, berarti segera introspeksi diri. Ya, boleh jadi ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak membuat senang pada mereka, membuat kecewa kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusab, apa kalimatnya? Wa yusabbibu, dan bisa menyebabkan lagi sa'adatan. Sa'adatan, bahagia. Bahagia. Baina antara afrodil majmu', afrodi anggota al-majmu'i masyarakat, al-majmu'i masyarakat al-basyariyi komunitas manusia. Tidak hanya menyenangkan dirinya, puas dengan pekerjaannya, kewajiban sudah tunaikan, menyenangkan hatinya, puas dengan kinerjanya, tapi masyarakat sekitar pun agak senang. Sudah dapat kepercayaan, sudah dapat penghargaan, penghormatan, kemuliaan, sehingga tidak ada was-was, tidak ada pikiran, tidak ada sesuatu yang membuat dia resah. Kuncinya satu, komitmen. Ya, disiplin. Wabil aksi, dan wabil aksi, sebaliknya tarkul qiyami, tarku meninggalkan, al-qiyami melaksanakan, al-qiyami melaksanakan, bil wajibi dengan kewajiban. Fa maka innahu, sesungguhnya dia, yufkidu, ia menghilangkan, yufkidu menghilangkan atau melenyapkan, sikotal insani kepercayaan manusia, sikotal insani kepercayaan manusia, wa yuskitu, dan menjatuhkan, mangzilatahu, kedudukannya. Coba, kalau meninggalkan kewajiban itu, maka hilang kepercayaan teman kita, sahabat kita, masyarakat kita, bahkan akan menjatuhkan apa? Kehormatan kita, kewibawaan kita. Ya Allah, tadi orang nyanjung gitu kan, begitu ada masalah sedikit, gara-gara masalah tidak komitmen dengan janjinya, akhirnya manusia kemudian mencemoohnya. Siapa? Karena dirinya, bukan karena siapa-siapa. Mangzilatahu, kedudukannya, baina antara al-khalqi makhluk, yaitu manusia atau masyarakat. Wa yurisu, dan yurisu bisa menyebabkan, atau bisa menimbulkan al-ghawdu, artinya kekacauan, al-ghawdu, kekacauan. Kemudian wal fasada, dan kerusakan, bisa bertengkar,
bisa berantem. Kemudian wasyaqo'a dan kesengsaraan. Wasyaqo'a dan kesengsaraan baina antara jami'i seluruh at-tabaqati, semua lapisan. Ya Allah, semua lapisan, semua golongan, semua keluarga juga menyesalkan perbuatannya, masyarakat juga mencemoohnya, dirinya kemudian kabur tanpa tanggung jawab dengan kewajibannya. Ya contoh aja, misalnya orang minjem uang, dia janjikan 1 bulan dia akan lunasinya, ternyata tidak, nggak tenang kan? Udah malu ketemu orang yang meminjaminya, sudah nggak punya muka di hadapan masyarakatnya, dan seterusnya. Inilah diantara isi kandungan akhlak yang kita kaji pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Yuk, alalah.